untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, Engkau dahsyat. Haleluya, oh, haleluya, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa, Engkau Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Oh, Yesus, Engkau dahsyat. Kami percaya Engkau, kami muliakan Engkau. Haleluya, oh, haleluya, Yesus. Kami sembah, oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, untuk melakukan, yeah, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita satu dalam doa. Shalom, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Kudus, selamat malam Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa malam hari ini kami dapat kembali aktif dalam grup ini, Belief Bomb. Ini satu kemurahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kami semua. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Engkau yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan.
biarlah malam hari ini kami benar-benar terkoneksi akan surga. Kami benar-benar terkoneksi akan tahta surga yang terjadi di malam hari ini di grup ini, Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar sebentar, entah apapun yang terjadi dalam ibadah malam hari ini, semua terjadi sesuai dengan agenda, dengan penyertaan Tuhan saja, Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan terjadi, semua kami benar-benar merasakan bahwa ini semua terjadi dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir, semuamu terjadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian mengatakan ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi kita mengatakan ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Kalau kau di hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara dan saudariku. Yesus dombe-dombe damani, antina fanai. Yesus dombe-dombe damani, antina fanai. Allahi antu Yesus, anido damane. Allahi antu Yesus, ani
fanai anido damani antena fanai. Ya puji Tuhan, pujian girang-girang saya bahkan sampai di sini. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang mengatakan segala puji syukur bagimu, hanya bagimu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kita akan puji ini sekali lagi. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dengan kasih Kristus untuk firman Tuhan disiarkan kepada hambanya. Kita berdoa. Saya bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Saya bersyukur Tuhan untuk pujian penyembahan kami pada malam hari ini dalam keberkatan setiap pujian penyembahan kami, sehingga kami boleh menyiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang kerajaan surga berkati setiap kami masing-masing yang hadir pada saat ini, berkati media yang akan kami gunakan Tuhan, teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga Tuhan memberkati, sehingga sepanjang pemberitaan kebenaran firman-Mu bahkan ibadah berlangsung Tuhan, jaga jaringan kami boleh aman, dan kami boleh
dengan tenang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kepada hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir-Mu ini Tuhan, semua boleh berkenan dan boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah bagi kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya. Dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Suara saya kedengaran? Jelas. Suara saya kedengaran? Oke, jelas ya. Teman-teman, ini waktu yang sangat lama ya. Sudah berapa? Hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan belum tidak mengaktifkan, tapi karena saya pikir sudah bubar ya. Jadi puji Tuhan karena teman-teman pengurus masih mau melayani. Jadi saya percaya bahwa teman-teman yang melayani, supaya teman-teman tidak akan sia-sia ya. Teman pengurus saya harap untuk kembali aktif lagi. Ingat komitmen untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar berkomitmen untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memperlancar semuanya ya. Oke, tidak memperlambat waktu juga. Mari teman-teman kita membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan merenungkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya sudah sangat jelas di flyer. Di situ saya kasih tema kekuatan di dalam Tuhan. Kesehatan, kekuatan dapat kita peroleh jika kita menantikan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tidak mungkin kita mau mendapatkan kekuatan, tapi kita meminta kekuatan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita meminta kekuatan itu kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin orang pintar, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti meminta kekuatan itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan hadir dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita bahwa kenapa Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kita? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan manusia? Kenapa bukan orang-orang di sekitar kita? Kalau kita jatuh, pasti kita minta untuk orang lain memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa bangkit lagi. Atau menahan kita supaya kita kuat sehingga kita jatuh itu tidak sampai tergeletak. Tapi seringkali sebagai orang-orang percaya pun, ya, kalau sudah tidak ada lagi jalan keluar, kita mencari kekuatan itu kepada orang lain. Bahkan kita menggunakan kekuatan dari diri kita sendiri tanpa kita meminta kepada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, pada malam hari ini mari kita mau belajar untuk memberikan kehidupan kita, menantikan supaya Tuhan hadir di dalam hidup kita.
memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Bentar, teman-teman ya. Saya ya teman-teman ya. Jadi mari kita mau menantikan Tuhan atau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita menjadi kekuatan yang baru. Ya. Karena yang pertama teman-teman, karena Yesus Kristus selalu mendengar kita. Dia selalu mendengar kita. Apapun yang kita bilang, kita minta sama Tuhan kita, dia akan memberikan, dia akan mendengarkan. Itulah sebabnya kita melihat daripada kisah Ayub, ya. Di situ Ayub mengatakan bahwa tentu aku mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayub yang dalam kehidupannya kita melihat kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ini bukan cerita yang baru tapi ini adalah cerita sekolah minggu ya. Kita tahu bersama bagaimana dia mengalami masalah yang sangat besar dalam hidupnya. Tapi ia masih bersandar pada Tuhan. Ia masih sepenuhnya percaya kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, meminta kekuatan yang baru daripada Tuhan supaya mampu untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Makanya kenapa dia mengadukan setiap persoalannya, setiap pergumulannya, setiap masalahnya, setiap perkaranya itu kepada Tuhan. Karena dia tahu, Ayub tahu kalau Tuhan yang mampu, Tuhan yang bisa menyelesaikan setiap persoalannya. Kembali kepada kita sebagai anak-anak muda. Seringkali masalah datang kepada kita cari teman, kita cari curhat, ya. Kita menomorduakan Tuhan dalam setiap masalah kita. Makanya, ya teman-teman, jangan salah kalau mungkin setiap pergumulan kita, setiap masalah yang kita hadapi, itu belum mendapatkan titik terang yang baik atau belum mendapatkan jalan keluar yang pasti. Sehingga yang ada kita menyalahkan Tuhan, yang ada kita mengeluh, yang ada kita bilang, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan semuanya untuk Tuhan, tapi kok masalahnya nggak berhenti-berhenti, masalahnya kok ada aja masalah. Ada aja yang membuat tuh hati itu kayak jengkel, emosi. Gitu. Karena apa? Karena kita tidak memberikan hati kita, memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jadi mari sekali lagi kita mau belajar daripada Ayub. Ayub mau serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Hingga selanjutnya dia minta, biarlah Allah yang memberikan hikmat dan kekuatan, ya. Karena Allah yang mempunyai pengertian, Allah yang mempunyai pertimbangan, Allah yang mempertimbangkan setiap persoalan kita, setiap masalah kita, dan setiap pengertian hikmat itu dia Allah yang berikan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan lagi memberikan kekuatan sepenuhnya itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Tidak salah kita menceritakan setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita, setiap masalah kita. Tidak salah. Tetapi pertanyaannya, apakah apa yang kita ceritakan itu mendapatkan jalan keluar yang pasti atau tidak?
Jangan sampai kita sudah menceritakan banyak panjang lebar, besoknya kita diceritakan lagi. Jangan sampai kita sudah berharap, oh pasti aman, rahasia kita aman. Tapi besok-besok, karena kita salah sedikit, ya, justru kita yang balik diceritakan. Karena apa? Karena kita terlalu mengharapkan, memberikan setiap apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita itu mempercayakan sepenuhnya kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita percaya. Tapi percaya bahwa kita mau belajar lagi untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita, pada Yesus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Dia mau mendengarkan. Seringkali Tuhan sudah pasang telinga ya untuk mendengarkan setiap isi hati, setiap curhatan anak-anaknya. Tapi anak-anaknya yang tidak mau curhat. Nanti datang sudah tidak bisa lagi, sudah ibaratnya sudah tidak bisa bangun lagi, baru ingat kalau dia punya Tuhan. Tapi kalau selagi dia masih bisa dengan kekuatannya sendiri, dia melupakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Hanya Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Maka kita mau dengarkan kita itu, mau dengarkan, mau supaya setiap apa yang menjadi pergumulan kita tuh ngomong sama Bapak kita, dia dengar. Kenapa? Dia adalah sejauh doa. Curhatlah sama Bapak kita. Ya. Jangan sampai kita mempunyai masalah, kita curhatnya kepada tetangga. Kita curhatnya kepada orang-orang terdekat kita. Kita berseru kepada Tuhan dalam doa, maka Dia akan mendengarkan. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu dan selalu mendengarkan setiap pergumulan kita. Apa yang mau kita ceritakan sama Tuhan, Dia dengan senang hati, dengan sukacita mau mendengarkan. Nah itu jangan pernah meninggalkan. Jangan pernah meninggalkan Dia. Masalah apapun, mungkin beban pergumulan, mungkin sakit penyakit yang saat ini kita melihat COVID semakin tinggi lagi, ya. Mari kita mau percaya sepenuhnya, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kenapa kita mau memberikan, ya, menjadikan Yesus sebagai kekuatan dalam hidup kita? Karena yang kedua adalah Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kita manusia pasti sanggup, tapi kesanggupan kita itu terbatas, teman-teman. Kita ini terbatas. Tapi apa kita, Dia itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dengan Tuhan bilang, bagi anak tidak ada yang mustahil. Mungkin dunia sudah mengatakan, mungkin orang-orang di sekitar kita mengatakan, oh kamu pasti nggak akan sembuh, oh kamu pasti nggak lulus. Nah,
oh nggak mungkin kamu bisa seperti sekarang, nggak mungkin kamu mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, mungkin mendapatkan sesuatu yang mungkin saat ini kita doakan. Mungkin orang lain mengatakan bahwa nggak mungkin kamu bisa mencapai hal itu. Tapi percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Tuhan bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Semuanya itu tidak ada yang menjadi rahasia baginya. Jadi buat apa kita punya masalah, buat apa kita merasakan mungkin tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, kita terpendam sendiri. Dan kita punya Bapa yang mau mendengarkan curhatan kita. Yang dikasih dalam Yesus Kristus. Dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, kelaparan, itu bukan menjadi rahasia bagi Tuhan. Jadi jangan pernah punya masalah, kali jalan pintas. Jangan hidupnya mungkin sudah banyak beban, tambah dibuat beban lagi. Ya. Percaya kita punya Allah yang sanggup. Mungkin orang di luar sana mengatakan bahwa ya, apalagi saya lihat tadi kita kebanyakan perantau ya. Ada orang mengatakan bahwa masih hanya mau cari sekolah di kotaan, ya, di luar kota supaya dibilangin kurang hebat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau mendengarkan suara hati kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun orang caci maki kita, orang menghina kita, orang membuat mungkin orang mengatakan bahwa nggak mungkin kita berhasil. Ya. Aku percaya bahwa Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap situasi yang kita alami. Karena itu jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah nggak punya apa-apa lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Betapa baiknya Tuhan, cintanya Tuhan terhadap kita, sehingga Dia rela disalibkan hanya untuk kita. Dia berkorban demi kita. Sudah berapakah kita berkorban demi Tuhan? Apakah Tuhan tuntut kita untuk Tuhan seperti Yesus? Dia hanya minta, mari kita melakukan bagian kita yang bisa kita lakukan. Terus yang terus ditinggikan dengan keadaan yang membuat kita untuk jauh daripada Tuhan, buat kita cepat menyerah, buat kita bahwa hidup ini tidak ada artinya. Buat apa kita hidup di dunia? Saya percaya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin kita mengambil sikap yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
diri kita. Sudahkah kita juga rela berkorban hati Bapak kita? Kita yang setiap hari mengeluh, kita yang setiap hari merasa kekurangan, kita yang jarang bersyukur, ada terus dalam kehidupannya. Jangan salah kalau ya hidupnya gitu-gitu terus, nggak ada perubahan dalam hidupnya. Karena dalam pikiran kita yang ada aura negatif terus yang ada di pikirannya, yang terus dia tanamkan dalam pikirannya. Bagaimana dia mau rasa bersyukur? Bagaimana dia mau menikmati hidup, kalau hidupnya itu sudah di sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar kepada Tuhan. Kalau saat ini kita masih kuat, kalau saat ini kita masih bisa melakukan segala sesuatu, mari kita melakukan, mari kita mengerjakan untuk Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita merasa bahwa kenapa nggak kemarin sih? Jadi mari kita mau belajar untuk percaya bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu. Teman-teman, ada yang cek, kedengaran? Kecilkah suara saya? Coba bisa buka mic-nya sebentar gitu. Kita bisa kasih kode. Suaranya agak kecil, Kak. Sudah penuh. Apakah sudah kedengaran? Jelas ya. Jadi siap. Tapi dia sudah jelas ya. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang kau makan, pakai, minum, tentang kebutuhanmu. Buat apa kita masih khawatir? Kalau tadi Tuhan sudah bilang bahwa dia sanggup melakukannya. Seringkali kekhawatiran itu yang membuat kita merasa bahwa kita ini sudah tidak ada apa-apanya lagi, kita ini sudah nggak ada jalan keluar lagi. Kita demikian dilakukan, bukan hidup itu lebih penting daripada makanan, daripada pakaian. Maka hidup kita ini sangat penting, sangat berarti, makanya Tuhan minta supaya kita memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai hari ini kita melayani Tuhan yang ya menjadi dosa. Besok minta ampun, dosa lagi, lakukan kesalahan lagi.
kita juga melakukan apa yang Tuhan mau. Kita lakukan. Kita mau belajar. Kalau kita juga mau menyenangkan hati Tuhan, maka kerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan takut. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu supaya dilihat orang. Itu saya tekankan ini. Jangan sampai kita melayani Tuhan supaya dilihat orang. Jangan sampai kita ada suatu komunitas, yes, untuk merestart laptop kita. Cara pertama setelah selesai, kalian bisa cek. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar juga untuk mempercayai seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Ya. Jangan Tuhan sudah memberikan segalanya untuk kita dengan seenaknya, kita dengan semaunya kita, seenaknya kita nggak pernah mikirkan maunya Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita lebih berperasaan kepada orang-orang di sekitar kita. Teman kita mungkin melakukan kesalahan, kita mau tegur takut salah. Kita mau tegur takutnya nanti dia jauhin kita. Pikir perasaannya teman kita, perasaan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, sudahkah atau pernahkah kita memikirkan perasaan Tuhan kita? Pernahkah kita memikirkan perasaan Yesus? Kalau memang kita nggak mau menegur teman kita karena perasaan, takut kita dijauhi, takut kita nggak punya teman, karena perasaan. Dan pernahkah kita memikirkan perasaan juga? Itulah sebabnya teman-teman, hari kita mau merelakan hidup kita ini, seluruh hidup kita dengan kekuatan supaya apa, supaya kita mampu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan. Terakhir teman-teman, kenapa kita mau menyerahkan kekuatan kita sendiri? Karena Dia Allah yang setia. Karena Dia mungkin kita merasa sudah berapa kali kita meninggalkan Tuhan, sudah berapa kali kita menjauh daripada Tuhan, tapi kok Tuhan masih tetap setia menunggu. Tuhan mau kita boleh kembali padanya. Dia masih menunggu dengan setia menunggu. Tapi seringkali kita melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita seringkali melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan menjauh daripada kita. Tapi kita merasa bahwa kita ya menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Jika kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia, ya. Karena apa? Karena Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Nah, karena itu Dia tetap setia, menunggu kehadiran kita.
kita dosa dia dengan kesetianya kita rela di kayu salib untuk menyerahkan dirinya untuk kita, menebus kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu teman-teman, dengan kita satu, apapun persoalan kita satu, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pendidikan, baik itu dalam masa depan, ya, jangan pernah khawatir, serahkan semua. Dengan kau merasa saat ini bahwa setiap masalahmu sudah tidak ada jalan keluar lagi, dengan kau merasa bahwa hidupmu sudah tidak ada gunanya lagi, tapi mari coba serahkan semua pada Tuhan, ceritakan semua pada Tuhan, berikan jalan keluar itu. Saat ini pun dia masih tetap setia. Masuk masih setia obatnya pada peliharaan nyawa-nyawa, jahat-nyawa. Buat apa lagi kita menciptakan dunia tidak mengalami? Buat apa lagi kita memikirkan hidup ini habis ini kita mau makan apa, habis ini kita mau ngapain, seperti kita mau kemana? Kita mempunyai planning ke depan, tapi sudahkah setiap planning kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Jangan sampai dalam pertengahan jalan kita bilang, saya sudah tanya Tuhan, mungkin bukan kehendak Tuhan, semuanya mungkin bukan kehendak Tuhan. Saya juga mencoba hanya
Iya, shalom Kak. Aduh, karena maaf tadi terakhir tuh karena punya suara agak kecil, agak hilang sedikit, jadi tadi saya pun kurang mendengar, suaranya kurang jelas. Tapi ya puji Tuhan firman yang tadi sudah disampaikan ya tentang Yesaya 40 ayat 31 luar biasa. Ya seperti tadi karena bilang bahwa hal yang paling luar biasa yang saya temukan satu bahwa walaupun kadang kita tidak setia tapi Tuhan tetap setia sama kita. Luar biasa itu hal yang paling dahsyat yang memang kita manusia kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Tuhan penepati janji, Tuhan setia. Terima kasih untuk firman yang malam ini luar biasa. Tuhan memberkati Kak Ana, biarpun di mana Tuhan tetap pakai, biarlah Kak Ana tetap menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan dan menjadi orang-orangnya Tuhan yang luar biasa di sana. Terima kasih. Dan untuk itu kita akan lanjut lagi masuk ke dalam doa syafaat. Mungkin buat teman-teman atau kakak-kakak di grup ini ada yang mau sampaikan doanya apa saja yang mau didoakan, mungkin bisa sampaikan di kolom chat yang tersedia, atau mungkin yang mau bilang secara langsung juga boleh. Mungkin kami masih berikan waktu 5 menit ya. 5 menit ke 10 menit ya? 5 menit. Mungkin bagi teman-teman yang biasa suka ketik di HP yang tangannya cepat ya mungkin boleh tulis doa-doa pokoknya. Karena di sini ada beberapa hamba Tuhan yang mungkin Tuhan pakai luar biasa, bisa sama-sama kita saling mendoakan. Ya buat saudari Desi, Bu Desi, bisa on cam buat saudari Desi Ratnasari. Nah, ini ada yang sudah sampaikan pokok doanya. Mungkin buat saudari Desi bisa persiapkan diri. Oke, kayaknya saya juga saya punya pokok doanya. Oh, Juliana. Na 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 na. Oke. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan-Mu pada malam hari ini. Engkau sungguh baik, sungguh dahsyat dalam kehidupan kami. Kami ada itu semua karena anugerah Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami Bapa, bukan hanya sekedar kami mendengarkan, tetapi biarlah kami melakukan agar kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Cabut segala kecemasan, ketakutan, keraguan yang ada dalam pikiran kami. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan sesama manusia kami. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu Yesus. Engkau pakai Kak Anna yang telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, urapi dia dengan kasih dan setia-Mu. Pakai hidupnya dimanapun Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan akan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati seluruh anak-anak-Mu pada malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, tiba saatnya kami menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tak ada bosan-bosannya, tak ada jenuh-jenuhnya. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Di zaman-zaman sekarang, di mana virus Omikron semakin meningkat, Tuhan. Secara manusia mungkin kami dikuasai oleh rasa takut, cemas, khawatir, tapi kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di setiap kehidupan anak-anak-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini, Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau berkati, Engkau pakai setiap pemimpin dari yang tertinggi hingga yang terendah. Apapun segala yang mereka lakukan, kerjakan semuanya. Engkau berkati dan Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan seluruh masyarakat yang ada dalam bangsa dan negara ini, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau pakai mereka secara luar biasa Bapa, dan biarlah hujan pertobatan turun di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan tak lupa pula kami berdoa Tuhan, buat para misionaris, para penginjil di mana-mana tempat, maupun mereka di perkotaan, di pelosok, di pedesaan, apapun yang mereka lakukan, kerjakan Engkau sertai akan kehidupan mereka, pakai mereka sebagai alat kemuliaan-Mu yang luar biasa Tuhan, sertai akan kehidupan mereka lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih bahkan sekolah-sekolah di mana-mana tempat Engkau berkati, setiap kampus-kampus Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu yang ada di setiap kampus Bapak. Terpuji namamu Tuhan, pada malam hari ini juga kami bersatu hati berdoa buat Saudari Jendri, berdoa untuk keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai sanak saudara keluarganya, kerabatnya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan, semua kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang turun campur tangan kasih, sehingga apapun yang dilakukan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Juliana, Tuhan. Berdoa untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan yang Engkau berkati, Engkau sertai sanak saudara keluarganya, Bapak. Bahkan apapun yang dia kerjakan, pelayanan yang Kau berkati, Engkau senantiasa menyertai hidupnya Bapa. Biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Kak Erik Tuhan. Segala pergumulannya, biarlah semakin hari dia semakin dekat dengan Tuhan dan takut akan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan studinya Engkau berkati, segala pergumulannya juga berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mungkin ada teman-teman kami di tempat ini Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati mereka, Engkau tahu setiap pergumulan mereka, semua pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mungkin sanak saudara keluarga, kerabat mereka ada yang sakit, Engkau jamah pulih, sembuhkan mereka Bapak. Setiap pergumulan mereka Engkau buka jalan, setiap pelayanan mereka Engkau sertai, setiap pekerjaan mereka Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati kami semua yang telah menyertai senantiasa mendengarkan firman-Mu, senantiasa ada untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu berpisah satu sama lain. Engkau sertai, Engkau lindungi kami. Mungkin ada yang mau melanjutkan segala tugas aktivitasnya.
sertai lindungi Bapa. Mungkin ada yang langsung tidur, Engkau tutup balai bungkus dan kelambu surgawi, penyertaan kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan jika kehendak-Mu yang jadi keesokan harinya, izinkan kami untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, yang berkenan Engkau memberkati, yang tidak berkenan Allah ampuni. Haleluya. Amin. Amin. Iya, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan kasih Kristus, doa penutup saya serahkan sama Kakak Ana. Oke. Saya kedengaran ya? Ya, terdengar Kak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami yang sudah berlangsung dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir ini dengan baik. Kami akan kembali dalam tugas pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus boleh terus menyertai setiap langkah hidup kami, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pengurus mau foto bersama, silakan di on-cam-nya. Karena siapa yang foto ya? Apa namanya? Laptopku nggak bisa ini. Aduh, Kak Eben juga biasanya kayak